Halo, perkenalkan nama saya Anggini Lerianti, mahasiswi Universitas Inaba, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan tahun 2022. Nah, di video kali ini saya akan mereview satu teori komunikasi yang ada dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Saya tertarik untuk mereview teori perilaku yang ada dalam organisasi karena ini relevan dengan pekerjaan yang saya sedang jalani. Nah, teori perilaku ini sangat penting untuk dipahami dalam suatu organisasi. Ketika kita membuat sebuah organisasi atau komunitas, kita harus mengetahui bagaimana perilaku atau tindakan dari anggota atau individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut. Ketika kita mengetahui bagaimana individu, karakter dari masing-masing anggota yang ada di dalamnya, kita dapat membuat suatu keputusan atau tindakan yang akan dilakukan oleh komunitas tersebut. Ketika komunitas tersebut dapat membuat keputusan yang dilihat dari perilaku atau tindakan-tindakan anggotanya, akan mungkin impact-nya terlihat lebih besar, dampaknya juga akan baik bagi anggotanya maupun dari organisasi tersebut. Nah, contohnya saya bekerja di perusahaan bidang jasa pelatihan online, dan perusahaan saya ini membangun atau membentuk suatu organisasi atau komunikasi. Salah satunya ini adalah komunitas Muslimah Business Community, di mana dalam komunitas ini terdapat kumpulan emak-emak all shop atau wanita-wanita yang berbisnis secara online untuk belajar bareng bagaimana berbisnis secara online, di mana di dalam komunitas ini banyak rangkaian-rangkaian kegiatan di dalamnya untuk membantu goals para emak pembisnis online ini menjalankan usahanya. Saya sebagai penanggung jawab dari komunitas Muslimah Business Community ini sangat setuju dengan teori perilaku, di mana saya harus mengenali bagaimana karakter emak-emak atau wanita yang ada di komunitas Muslimah Business Online ini, untuk saya nanti ke depannya membuat struktur materi apa yang akan saya buat, apa kebutuhan mereka, apa yang ingin mereka pelajari. Saya harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana perilaku dan karakter emak-emak ini, sehingga saya nantinya dapat mengambil keputusan dan membuat rangkaian acara berdasarkan melihat dari perilaku dan tindakan mama tersebut. Di video kali ini, selain saya bahas satu teori komunikasi yang ada dalam mata kuliah komunikasi organisasi, saya juga ingin sharing mengenai satu kasus yang terjadi di perusahaan tempat saya bekerja, di mana kasus ini terjadi adanya kritikan atau komplainan dari customer kami, di mana komplainan atau kritikan ini terjadi dipacu karena adanya miskomunikasi antara tim data analis dan tim customer service. Oke, pada saat itu customer kami terinformasikan mengenai program yang ada di perusahaan kami. Namun customer kami ini tidak menerima dengan informasi yang diberikan oleh perusahaan kami. Kesalahan komunikasi antara tim data analis dan tim customer service kami memacu adanya kritikan dan komplainan dari customer. Pada saat itu perusahaan tempat saya bekerja langsung mencari solusi bagaimana untuk menangani masalah tersebut. Pertama, perusahaan kami dari pihak public relation langsung mengkonfirmasi pada customer kami untuk meminta maaf atas tindakan yang tim customer service lakukan. Setelah masalah eksternal perusahaan saya selesaikan, setelah itu perusahaan saya langsung menyelesaikan masalah internal yang ada di dalamnya, yakni komunikasi antara tim data analis dan tim customer service, di mana saya merasa komunikasi adalah salah satu hal yang memang penting harus diterapkan dalam sebuah perusahaan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang terus-menerus yang dapat merugikan atau merusak citra perusahaan.